Pajak. Kata pajak mungkin pernah kita lihat dan dengar di berbagai televisi maupun media elektronik. Tapi tahu nggak arti pajak yang sebenarnya? Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa, lalu dikumpulkan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Pajak dikumpulkan dari APBN beserta penerimaan negara, bukan negara lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya, kamu juga akan dapat menikmati berbagai fasilitas infrastruktur seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga akan dialokasikan untuk kepentingan pertahanan negara dan juga untuk kepentingan pendidikan, di mana setelah membayar pajak, tidak semerta-merta mendapatkan manfaatnya secara langsung atau imbalan yang telah kita bayar. Selanjutnya yakni jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan. Terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, pajak bumi dan pembangunan atau PBB. Dan yang ketiga yakni pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat keterangan pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua yakni pajak bea masuk dan yang ketiga yakni pajak ekspor. Yang kedua yakni berdasarkan sifat pajak, yakni ada pajak subjektif dan objektif. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPH. Jadi semakin besar penghasilan kamu, maka pajak yang kamu bayarkan juga besar. Sedangkan pajak objektif contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Kamu pernahkah berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari? Coba perhatikan bagian bawah strukturnya. Di sana tertulis barang yang sudah kamu beli sudah termasuk PPN 10%. Nah, itu namanya pajak objektif. Yang ketiga yakni berdasarkan lembaga pemungut, yakni ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola dan dipungut pemerintah daerah. Banyak yang mengira jika pajak pusat dan daerah berdiri sendiri untuk membiayai daerahnya masing-masing. Nyatanya pajak pusat dan daerah bersinergi dalam membangun Indonesia yang nasional dari Aceh hingga Papua. Contohnya seperti transportasi umum. Selanjutnya yakni manfaat pajak. Pajak ini bersumber dari pendapatan negara, di mana pada tahun 2019 kontribusi pajak 80% terhadap pendapatan negara pada postur APBN. Di mana ada 6 manfaat pajak. Yang pertama yakni membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti pembiayai pengeluaran negara, pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur, dan juga pekerjaan publik. Yang kedua yakni mengatur laju inflasi. Yang ketiga yakni mengatur pertumbuhan ekonomi negara.
Yang keempat, yakni mendorong kegiatan ekspor. Yang kelima, yakni perlindungan barang lokal. Dan yang terakhir, yakni menstabilkan kondisi perekonomian. Selanjutnya, yakni mengenai sistem-sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, yakni ada Official Assessment System, contohnya seperti pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, ada Self-Assessment System. Contohnya seperti menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan juga membayarkan sendiri. Yang ketiga, yakni Withholding System, di mana sistem ini memberikan wewenang